Padahal kalau udah hebat tuh so what gitu loh. Sekarang di mata siapa anak itu mau dilihat? Mau di mata manusia, di mata dunia, atau di mata Tuhan? Apa sih sukses di mata Tuhan? Halo Papa Mama, jumpa lagi di Bapau bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Bu, di zaman sekarang ini, di mana sosmed itu kan banyak sekali ya. Jadi kita tuh mudah sekali kan lihat apa sih aktivitas orang lain, gaya hidup orang lain, dia sedang ada di mana, restoran baru, kayak gitu, gayanya dia ke salon mana, gitu kan sering di-share kan, dia makan dengan siapa, dengan keluarga kah, dengan teman-teman. Nah itu tuh mengundang orang lain tuh merasa kadang ingin mengikuti, seperti itu nggak sih? Atau merasa ketinggalan kali ya, kalau kok aku nggak ke sana gitu ya. Iya, kayaknya keren ya, waduh pendidikan dia tuh sampai S2-nya di mana gitu kan di luar negeri. Mungkin orang yang tadinya udah puas kok jadi insecure kali ya. Iya, itu gimana Bu? Kenapa orang mudah sekali sih terobsesi dengan hal-hal seperti itu? Iya, jadi memang sekarang ini terjadi pergeseran yang luar biasa ketika ada media sosial. Dulu kita nggak tahu, ya hanya orang. Berita dari koran yang kita baca ya. Jadi sekarang ini kan mau baik, mau buruk. Itu kita bisa dalam sekejap kita bisa tahu karena itu terekspos. Jadi maka hidup manusia udah nggak ada private-nya lagi, nggak ada privacy-nya lagi, ya. Dan kalau sudah masuk itu ada jejak digital, ya, yang tidak bisa dihapus, ya. Kalau dulu karena kita hanya tahu oh dia mungkin juga akan hilang bersamaan dengan generasi-generasi berikutnya. Iya, karena hanya jadi cerita teman. Misalnya karena kan hanya jadi cerita dan cerita itu makin dilupakan. Kalau sekarang seolah-olah ada bekas, ya yang terekam dan itu menurut saya makin mengerikan karena hidup kita itu sebetulnya seperti di dalam sangkar kaca, lalu itu sedang dikerek ke atas dan semua orang bisa menonton. Apa yang terlihat. Satu pihak tentu sangat baik. Karena ketika kita itu bisa sekarang lebih banyak menginspirasi orang lain. Ya, orang lain bisa dengar berita dan cerita dari hidup kita. Ya, dan kita lebih mudah tentu mengabarkan kabar baik kepada orang lain, sisi positif. Ya. Tapi sisi negatif yang tentu tidak bersifat edukatif, ya, bukan inspiratif, tetapi sesuatu yang apa yang menjadi ilah zaman ini yaitu aku. Lihatlah aku. Please look at me. Pay attention of me. Saya. Jadi itu yang membuat orang itu semakin tidak real, semakin tidak nyata, dan semakin palsu. Orang jadi pakai topeng. Jadi di sosmed pun dia melihat, wah yang like saya banyak nggak? Gitu kan? Dan dia sangat tergantung hidupnya dari berapa banyak orang yang suka atau tidak suka. Kalau ada yang tidak suka, buat dia terganggu. Kalau followersnya makin banyak, dia semakin suka itu ya. Dan semakin merasa diri hebat. Bangga, ada kebanggaan tersendiri. Padahal, misalnya konten yang dia berikan itu bisa hoax, bisa nggak benar. Bisa, kenapa ya sekarang anak-anak bisa nekat gitu kan, bikin konten. Dia menghentikan truk di tengah jalan, ya. Dia nggak mikir bahwa itu bahaya sekali, bahwa dia bisa meninggal gitu ya, bisa fatal. Tapi dia pikir demi konten supaya terlihat hebat. Padahal kalau udah hebat tuh so what gitu loh. Nah kenapa Bu orang tuh bisa terobsesi terlihat hebat? Jadi ikut-ikutan. Kalau lihat wah itu kayak keren ya, followersnya jadi banyak tuh. Saya juga bikin gitu. Seperti itu. Nah itu sebabnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan, ya, di dalam hatinya, ya, ada satu tempat, ada satu bagian di mana relasi yang dicipta dengan pencipta itu nggak bisa hilang, ya. Nah karena natur dosa adalah merusak. Jadi ada bagian yang kosong, yang hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta. Ya, itu Blaise Pascal mengatakan bahwa ya tempat itu hanya bisa dipuaskan. Bagian
Yang kosong itu hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan Sang Pencipta. Tapi kadang ada orang yang tidak mencari itu ya. Dia Iya. lupa. Dia Jadi mengisinya dengan ya tentu saja uang, ya popularitas, ya kehebatan yang dipuja-puji oleh orang lain, dan dia pikir itu yang bisa memenuhi, yang bisa memuaskan, bisa membahagiakan bisa dia, membahagiakan. gitu. Apa akibatnya? Karena begitu orang meninggalkan, orang tidak lagi memuji dia. Nah, dia akan langsung merasa tidak Hancur, berharga, jatuh deh. hancur. Dan disitulah kita melihat dosa itu mematikan. Dosa itu menghancurkan. Iya. Oleh karena itu, waktu kita mendidik anak-anak, bukan didasarkan dari, kamu hebat loh, kamu cakep, kamu anak mama, pinter. Kamu lebih hebat dari dia gitu Kamu ya, Bu? lebih hebat dari dia tuh. Kamu bisa apa? Coba-coba gitu ya. Apalagi yang Padahal paling seperti lucu. viral sekarang, ojo dibanding-banding kayak yang itu. Iya. Jadi anak-anak tuh tidak dilihat jati dirinya, image dirinya, bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang berharga, yang Tuhan kasihi. Tapi dia dinilai dari apa yang dia Apa punya. yang orang lain katakan? Jadi kadang orang tua memang ada nih Bu yang kayak gini. Jadi nggak apa-apa anak-anak ini naikin level dikit lah supaya dipandang, supaya bisa diterima oleh teman-temannya dengan level yang lebih atas. Iya. Seperti itu kan? Itu kan ketika orang tua punya pemahaman seperti itu, sebetulnya itu pemahaman dirinya kan. Orang tuanya yang Orang sebetulnya tuanya. insecure ya Bu ya. Iya, orang tuanya yang merasa kalau anak-anaknya ini naik level, Dia ya, ikut naik. dan inilah kesuksesan ketika ada di level Iya. yang seperti itu. Kamu sukses. Apa sih sukses di mata Tuhan? Iya. Dan sebetulnya waktu dia naik level, itu kondisi ketika orang berada di atas, baik pucuk pimpinan, posisi, ataupun kondisi dia di atas. Sebetulnya itu kondisi yang genting, yang bisa jatuh. Iya, semakin tinggi jatuhnya semakin tinggi, sakit kan jatuh biasanya. juga semakin sakit. Sehingga orang itu sebetulnya harusnya siapa sih yang ditinggikan dalam hidupnya? Sebetulnya kan Tuhan. Iya. Waktu dia merendahkan diri dan Tuhan ditinggikan, maka pada saatnya Tuhan juga akan meninggikan dia kan? Iya, iya. Jadi bukan kita yang meninggikan diri. Jadi bawa anak-anak ini kepada siapa sih dia itu di hadapan Tuhan. Sehingga siapa Tuhan yang ada di hadapan dia. Iya. Dia nggak Jadi usah anak takut. tidak mudah terobsesi dengan hal-hal lain ya. Iya. Dan kadang-kadang orang tuh berpikir gini, wah kalau anak nanti dia biasa merendahkan diri, dia Nanti ditindas. ditindas, Nggak dihina, dipandang. Dimanfaatin orang. dibully, dimanfaatkan. Iya. Nah, ini kadang-kadang yang merendahkan diri itu seolah-olah sama dengan rendah diri. Ya, padahal itu dua makna berbeda. Iya, Ketika dia merendahkan diri, sebetulnya itulah humble, itulah humility. Ya, dia mau menempatkan di posisi yang rendah. Ya, dan saat itu sikap hatinya karena dia tahu dia berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Tuhan yang Allah Maha Tinggi. Dan saat dia meninggikan Tuhan, ingat Tuhan itu yang ada di hadapannya. Tuhan itu yang akan membela dia. Jadi begini, ketika kalau kamu itu anak ya, wah kamu nggak menonjol, kamu nggak mau fight, kamu nggak mau menunjukkan gigi kamu gitu ya, atau menunjukkan kamu punya kehebatan, nanti kamu ditindas loh, nanti kamu di apa tadi katakan, dibully ya, atau dimanfaatkan. Iya, sebetulnya definisi dimanfaatkan, kalau dia bisa bermanfaat buat orang lain, ya why not? ya kenapa enggak? Tetapi masalahnya waktu dia dimanfaatkan, ternyata dia tidak sedang menolong orang itu. Itu yang sebetulnya jadi tidak berguna. Karena waktu dia dimanfaatkan, mestinya apa yang dia lakukan bermanfaat, berguna bagi orang itu. Ya. Nah, kembali tadi
waktu saya bicara, kita ini hidup di hadapan Allah. Dan harus ingat, Allah itu ada di hadapan kita. Allah menjadi benteng kita. Ketika dia mengizinkan kita mengalami pembulian atau dimanfaatkan, ingat, itu tetap di dalam seizin Allah. Itu menjadi proses untuk kita lebih matang, untuk proses kita punya hikmat, ya. Bagian sebetulnya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita jangan melihat, wah kalau dimanfaatkan atau kita mengalami dihina gitu ya, atau diejek itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Iya, Karena dianggapnya saya digituin gitu ya, Bu. Saya ini nggak pantas digituin gitu. Nggak pantas diperlakukan demikian. Nah itu kan kalau merasa tidak pantas artinya merasa direndahkan. Kenapa bisa direndahkan? Karena posisinya tinggi. Merasa diri tinggi. Merasa diri tinggi. Hanya orang yang sudah rendah nggak bisa direndahkan lagi. Ya. Dan oleh karena itu sebetulnya nggak apa-apa ada di posisi yang rendah. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk mencapai level orang lain ya? Iya. Seperti itu. Tapi gimana kalau di ekstrim satunya, Bu? Misalnya, ya nggak apa-apa lah, saya begini-begini aja, saya cukup kok puas. Tapi jadinya maksudnya dia, ya jadi ala kadarnya, tidak. Misalnya kita lihat orang yang, wah hebatnya dia S2. Mungkin ekstrim satu lagi, aduh saya jadi insecure nih, saya cuma S1 misalnya. Iya, ada yang begitu. Tapi ada karena juga melihat orang lain sudah mencapai titik itu, dia merasa rendah diri justru. Ya, tapi justru di sisi satunya, ya nggak apa-apa lah, saya cukup kok dengan diri saya. Maksudnya dia jadi nggak nge-push dirinya untuk seperti itu, yang gimana? Push the limit sampai batas yang Tuhan mau. Iya. Jadi ketika Tuhan memberikan kita semua dengan berbagai talenta, ya, ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5, ya. Yang diberikan 5 harus mengembalikan 10. Karena 5 dengan laba 5. Yang 2 mengembalikan 4. Dan harusnya yang 1 mengembalikan 2. Dan pujian Tuhan sama. Hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan tidak melihat nominal. Tapi Tuhan melihat maksimal. Apakah kita sudah maksimal? Gak apa-apa SMA, itu maksimalmu. Nggak apa-apa S3, itu maksimalmu. Di mata Tuhan sama. Tapi sekarang apakah kita sudah memaksimalkan semua talenta yang Tuhan percayakan? Karena kita semua penata layan. Jadi ketika kita penata layan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu harus kita pakai dengan maksimal. Dan kita kembalikan kepada Tuhan. Karena berarti kita orang yang bisa dipercaya. Ya. Ini konsep stewardship. Iya. Jadi orang tua tuh harus membimbing anak seperti itu ya. Mungkin Lebih kepada Tuhan dan tidak, ya itu dasarnya supaya anak tuh tidak mudah untuk terobsesi, tidak mudah untuk menilai dirinya rendah ataupun bahkan berusaha mengejar-ngejar yang seharusnya tidak sesuai dengan jadi apa yang dia anak mampu. itu harus diperkenalkan dirinya ini seperti apa yang Tuhan mau. Kamu diciptakan oleh Tuhan, matamu seperti ini, hidungmu seperti ini. Jadi jangan malah orang tua yang nggak terima ya, Bu ya. Ya, mulutmu seperti ini. Memang Tuhan ciptain kamu seperti ini. Ya, dan hargai, jangan oplas. Dan nggak perlu oplas. Karena menganggap orang lain lebih cantik kan? Iya, itu. karena kan dibandingkan, tuh kan kalau yang si itu matanya besar, Orang hidungnya tua suka, mancung, ya. Iya. Oh, dia mah kulitnya putih, kamu mah kulitnya gelap, ya. Nah, dianggap yang putih lebih bagus daripada yang gelap. Padahal di mata Tuhan semuanya sama, ya. Putih gelap, sipit belok, mancung Sebenarnya tetap pesek, cantik. sama. Cantik gaya Chinese, gaya bule itu cantik semua sebenarnya. Cantik semua. Karena tidak ada ciptaan Tuhan yang jelek. Sekarang di mata siapa anak itu mau dilihat? Mau di mata manusia, di mata dunia, atau di mata Tuhan? Dan itu yang terus-menerus kita berikan kepada anak, peneguhan. Ya, kamu seperti ini, Mama sangat mengasihi kamu. Tuhan sangat menghargai kamu. Ya, saya jadi teringat satu tulisan dari Chuck Swindoll. Di dalam bukunya dia menceritakan kisah
dia bersama dengan satu orang kulit hitam yang punya birthmark, tanda lahir di pipinya yang cukup besar. Jadi waktu dia bertanya, bagaimana kamu begitu sangat percaya diri? Lalu kemudian dia cerita, sejak kecil ayah saya selalu mengatakan saya itu gift dari Tuhan. Saya itu hadiah dari Tuhan untuk orang tua saya. Dan karena kamu berharga, kamu itu dikasih ciuman malaikat. Karena kalau ciuman mamahnya kan merahnya cuman ya sebentar, seceplok, kecil. Karena malaikat yang mencium jadi besar. Jadi dia bilang sejak kecil saya tuh melihat muka orang mulus-mulus. Saya cuma lihat kesian ya dia nggak dicium malaikat. Nah, konsep seperti ini tentu saja bukan artinya si orang tua ini sedang membohongi. Tapi orang tua ini sedang melihat dari satu perspektif bahwa ketika kamu punya birthmark, Tuhan memberi kamu tanda. Tanda kamu dikasihi. Bukan tanda kamu jelek. Bukan tanda kamu jelek. Birthmark, papa juga jadi gampang lihat kamu. Beda dengan yang lain. Ya. Birthmark itu tanda dari Allah pencipta kamu kepada kamu. Jadi bukan itu sesuatu yang perlu ditutupi, sesuatu yang perlu dihilangkan. Ya birthmark. Jadi anak bisa menerima hal itu. Bisa menerima dirinya. Bisa tetap percaya diri. Karena dia diterima oleh orang tuanya. Jadi dari mana kepercayaan diri anak? Kepercayaan diri anak harus dari keberhargaan dirinya. Dan dari keberadaan dirinya. Sebagai gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, gambar diri anak-anak itu bukan dari gambar yang dunia berikan. Jadi gambar diri anak-anak harus dari gambar Allah. Karakter Allah, sifat-sifat Allah. Jadi sesuatu yang di dalam diri anak. Gambar dirinya positif, maka itu yang akan membuat harga dirinya juga positif. Itu yang akan membuat percaya dirinya juga positif. Nah, tapi dari mana gambar itu? Yaitu dari penerimaan. Sebagaimana Allah menerima kita orang berdosa. Allah kalau mau lihat kita begitu banyak cacat, rusak. Wah, kita di mata Allah menjadi tidak berharga. Pasti kita dibuang. Tapi justru Allah tidak melihat hal-hal yang seperti itu. Karena Allah mengasihi. Dia menerima kita apa adanya. Oleh karena itu kita orang tua menerima diri apa adanya. Membuat kita bisa menerima anak apa adanya. Karena kalau tidak, orang tua akan sangat terganggu ketika orang lain mengatakan, kok anak kamu begini? Kok anak kamu belum bisa ini? Dan itulah yang membuat orang tua menuntut ada gambar lain di dalam diri anak. Pak Mama, supaya Bapau semakin jadi berkat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap ikuti episode Bapau selanjutnya di berkathidup.net.